Itu tuh jarak dari ujung Berung ke kosan kita tuh lumayan jauh, dan dia bilang dia bisa ngerasain si pocong itu duduk di belakang dia sepanjang jalan. Itu nyampe ke kosan tuh kan jam 2, dia langsung masuk ke kamar terus langsung marah-marah, gara-gara kamu tuh suka main jelangkung gitu. Akhirnya diganggu. Di situ bingung sih, maksudnya apa hubungannya setan yang di pohon sawo itu sama kita main jelangkung. Pada saat itu kita nggak ngerti juga hubungannya apa. Nah, ternyata nggak sampai situ doang, nggak cuman teman kita yang itu doang yang diganggu, jadi banyak banget gangguan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cosmic G Production Channel atau CGP Channel. Malam ini saya bakal melanjutkan cerita tentang teror setelah saya main jelangkung waktu itu di kosan semasa kuliah. Di cerita sebelumnya saya cerita tentang teman saya yang terpaksa harus membonceng pocong yang ikut ke rumah dia di ujung Berung. Nah, setelah kejadian itu kita makin tegang. Tapi ya bertahan di kosan, nggak ada yang itu, karena kita berpikir ya mungkin cuma itu doang. Tapi tegang sih, karena suasananya tuh mulai kalau orang Sunda bilang tuh keeng, atau serem, creepy gitu, spooky. Nah, pernah ada, jadi satu malam ada kejadian bahwa saya tuh di kamarnya nggak begitu gede lah, sekitar 2,5 ke 3 meter lah. Nah, saya itu lagi duduk ngadep ke tip. Waktu itu lagi ngedengerin radio. Sebenarnya bukan lagi ngedengerin radio sih, lagi ngadep ke tip, lagi milih-milih pengen ngedengerin lagu apa. Teman saya yang lain ngadep ke cermin karena dia lagi sisiran, baru mandi. Nah, jadi teman saya tuh kayak ngadep ke, anggapnya gini deh, teman saya ngadep ke utara, saya ke barat, terus teman yang satu lagi duduk di sudut kamar, di sudut kasur di kepalanya, di sudutnya. Jadi yang satu di sudut yang lain, yang satu tuh di dinding yang lain. Saya dekat pintu, teman saya ngebelakangin kasur. Nah, posisinya gitu. Kita tuh saling ngebelakangin, jadi saling nggak lihat-lihatan dan lagi nggak ngobrol. Nah, waktu itu nggak tahu kenapa tiba-tiba badan saya merinding berat gitu, dan di pikiran ya halu kali, tapi ya itu di pikiran saya tuh tiba-tiba kebayang ada sesosok nenek-nenek pakai kebaya warna merah tua gitu, merah marun gitu, terus pakai ada corak kecil-kecil gitu, terus pakai samping warna coklat, sampingnya tuh sebawah lutut sedikit, jadi nggak panjang tapi sebawah lutut sedikit. Dan saya tuh ngebayangin, karena posisi kamar mandi itu di luar, saya ngebayanginnya di pikiran saya tuh si nenek-nenek tuh keluar dari kamar mandi. Sebenarnya di pikiran saya tuh nggak menyeramkan, cuman yang bikin menyeramkan tuh gesturnya ya, dia agak bungkuk dikit. Di pikiran saya tuh dia tuh ngeliatin saya. Aneh sih, ini aneh, tapi di pikiran saya tuh kayak gitu. Jadi pada akhirnya saya serem. Nah, si nenek-nenek itu jalan pelan-pelan nyamperin ke pintu. Karena pelan-pelan, terus jarak dari kamar mandi ke pintu kamar tuh agak jauh ya, sekitar 6 apa 7 meter. Dia pelan-pelan, jadi kayak slow motion gitu. Di situ saya keteror sama pikiran saya sendiri. Jadi saya ngebayangin si nenek-nenek itu tuh pelan-pelan. Jadi saya makin tegang. Ketika dia udah nyampe ke dinding kamar saya tuh jadi makin tegang, sampai akhirnya di pikiran saya dia tuh makin dekat, dan karena saya nggak kuat, saya keteror sama pikiran saya sendiri, saya ngejerit. Dan ketika saya ngejerit,
ternyata 2 teman saya sama ngejerit juga. Kita tuh langsung nyamperin teman yang lagi ada di kasur. Jadi ngejerit sambil lari ke sudut gitu. Kita bertiga ngejerit juga, dan pada saat itu tuh teman saya yang satu tuh nangis. Jadi situ emang tegang banget, tapi ngebingungin karena kita sama-sama nggak ngeliat, kita nggak lihat-lihatan, kita nggak ngerti. Maksudnya saya keteror sama pikiran saya sendiri. Cuman teman-teman saya ikut ngejerit. Saya tadinya berpikir mereka takut karena saya ngejerit, jadi mereka ikut ngejerit kayak latah gitu. Nah setelah itu mungkin karena ngedengar kita ngejerit, anaknya ibu kos tuh yang si D ini yang bisa ini, dia langsung ngebuka pintu. Terus dia nanya kenapa, terus saya bingung ngejelasinnya. Cuman setelah diobrolin ternyata, dan ini aneh banget ya, ini aneh banget, kita semua ngebayangin hal yang sama. Jadi kenapa kita ngejerit, teman-teman saya tuh ngejerit bukan karena saya ngejerit, tapi mereka juga ngebayangin bahwa si nenek-nenek ini udah mau nyampe ke pintu. Saya nggak tahu itu namanya apa, saya nggak tahu apakah ada yang pernah ngalamin hal kayak gini, saya nggak ngerti. Cuman ya itu yang terjadi, sampai saya tuh nanya, nenek-nenek ini pakai bajunya warna apa, dan mereka bilang hal yang sama, kebaya merah tua dengan corak kecil dan samping warna coklat. Udah deh, ya maksudnya ya aneh, speechless, nggak tahu lagi. Maksudnya kalau bilang halu berarti ini halu berjamaah, kalau mau bilang ini real, kita sama-sama nggak ngelihat nenek-neneknya kayak gimana. Yang pasti nenek-nenek itu adanya di pikiran kita. Tapi gimana bisa kita bertiga berpikir hal yang sama dan takut pada hal yang sama, pada pikiran kita sendiri kita juga nggak ngerti itu kayak gimana. Ya pokoknya itu serem banget. Nah selain itu juga ada satu kejadian waktu itu malam-malam, belum terlalu malam, masih sekitar jam 8:30 lah, 8:30 atau jam 9. Teman saya yang di cerita pertama yang kesurupan tuh, yang pegang pulpen jelangkung tuh, dia tuh mau beli rokok karena kita kehabisan rokok waktu itu. Nah posisinya kalau mau keluar dari rumah, dari area kosan itu, kita harus lewat pintu samping. Pintu samping itu kayak lorong, jadi kita harus ngelewatin, jadi lorongnya itu berada di belakang kamar kita. Nah teman saya tuh dia mau keluar, dia ngambil uang, terus dia mau keluar. Nah tiba-tiba ketika dia udah keluar, saya nggak ngomong sama dia, cuman tiba-tiba saya berpikir bahwa aduh, nggak tahu, di pikiran itu kayak ada yang jalan di depan pintu samping, dan saya tuh ngebayanginnya ini orang pakai topi merah dan jalan mondar-mandir, dan pokoknya nggak ngerti, pokoknya saya berpikir kayak gitu aja. Dan tiba-tiba si B ini dia balik lagi sambil lari-lari, terus dia bilang gini, nggak jadi, nggak akan beli rokok. Terus saya tanya kenapa. Tadi pas mau pakai sendal saya ngedengar ada orang jalan-jalan di depan pintu. Terus saya buka pintu, ternyata nggak ada siapa-siapa. Ya udah, saya takut. Nah di situ kan ada si D. Saya nanya sama si D, oh iya, saya tuh bilang ketika saya berpikir tentang ini ada orang mondar-mandir depan pintu, saya tuh ngomong sama si D ini, dan si D ini bilang, beneran? Iya, kata si B. Terus oh itu masih Jenat tuh almarhum siapa? Tadi kamu bilang kamu ngebayanginnya dia pakai topi merah kan gitu. Iya. Nah itu jadi ada salah satu dari teman mereka meninggal beberapa bulan yang lalu, selalu pakai topi merah. Ya maksudnya ciri-cirinya sama dengan apa yang saya pikir gitu. Saya nggak indigo, saya nggak bisa ngelihat hantu, saya nggak itu. Cuman pada saat itu saya terpikir sama hal-hal kayak gitu. Makanya saya bilang bahwa teror yang yang dialami setelah kita ngelakuin jelangkung tuh nggak selamanya bersifat fisik berwujud dan kita ngelihat, tapi lebih banyak di pikiran sih sebenarnya.
Nah, ngomong-ngomong, sebelumnya saya ceritakan di cerita sebelumnya bahwa saya bilang bahwa di kuku saya tuh ada kayak tanda putih tapi bentukannya kayak pocong, kayak permen. Tapi mungkin karena sugestinya selalu ke hal-hal kayak gitu, jadi saya mikirnya pocong. Ya mungkin juga permen sih, tapi nggak tahu. Cuman selama dari sejak main jelangkung itu sampai terakhir di rumah itu dibersihin sama Ustadz, itu selalu ada. Jadi sepanjang teror ini berjalan, di tangan saya tuh ada kayak dicap gitu, dan saya nggak tahu sampai sekarang saya nggak tahu itu apa sebabnya. Nah, pernah juga kejadian kayak gini. Waktu itu malam-malam, biasa ya kalau misalnya anak kosan tuh makan tuh suka apa ya, nggak tahu waktu gitu. Jadi kalau nggak salah tuh lagi sepi jam 2 malam, saya tuh lapar, terus saya tuh pengen bikin Indomie. Saya pergi ke dapur. Sebenarnya dari jarak dari kamar ke dapur tuh nggak jauh, jadi cuma sekitar 3 meter lah, 3 atau 4 meter lah gitu. Posisi dapur tuh sebelum kamar mandi. Nah, saya tuh masuk ke dapur bikin mie gitu. Nah, selama nungguin airnya biar panas, karena serem, saya keluar dari dapur. Nah, si kamar mandi ini kan terbuka ya, jadi bukan kayak nggak kayak kamar mandi yang di dalam rumah gitu, jadi di luar, tapi terkesannya masih indoor karena di teras, dan terasnya tuh tertutup gitu. Nah, saya tuh ngelihat keluar. Nah, di situ kan ada yang saya bilang ada pohon nangka kan. Nah, di pohon nangka dekat situ tuh ada atap dari seng buat nutupin sebagian dari kamar mandi. Saya ngeliat ke arah situ, saya ngeliat ada makhluk badannya merah, pakai tanduknya gitu. Tanduknya nggak panjang, pendek. Dia bawa kayak tongkat, entah tombak, nggak tahu deh. Pokoknya ya karena ya saya nggak terlalu merhatiin ya karena saya takut. Setelah itu saya cuman lari ke kamar. Saya bilang sama temen nggak jadi bikin Indominya. Terus saya minta ditemenin ke dapur untuk matiin kompor. Setelah itu gangguan di kos itu makin banyak ya, kayak teman-teman kena erep-erep. Terus ada anak pertama dari ibu kos juga pernah dia pergi ke kampus, tapi dia yang sebenarnya pergi ke kampus, tapi kita ngerasa di situ semua bahwa dia ada di rumah dan dia tidur di salah satu kamar. Dianya nggak ngerasa, jadi dianya nggak tahu bahwa ada yang menyerupai dia ada di rumah. Cuman kita kaget aja waktu pas ngedengar waktu dia datang, dan kita bilang dari mana, katanya sakit gitu, kok keluar. Terus dia bilang sakit apa, baru dari kampus gitu kan. Dari kampus dari tadi kan tidur, bahkan sempat dibikinin tolak angin sama teman saya yang inisialnya O. Sempat dibikinin dibikinin obat lah kayak jamu gitu buat dia, karena dia ngomongnya sakit tapi ternyata dia ke kampus. Nah, karena itu ibu kos yang emang udah dekat sama kita, akhirnya kita cerita, panik, yang ngekos yang lainnya juga makin panik karena banyak yang ketok-ketok yang itu. Akhirnya disuruh datanglah Ustadz ke rumah. Terus ketika Ustadznya ke rumah, dia ngobrol sama ibu kos gitu. Terus saya dipanggil, terus saya dibilang bahwa saya nggak boleh gitu lagi, karena kalau misalnya main jelangkung bisa jadi saya ngebuka portal yang ngejadiin semua makhluk halus itu ngerasa terpanggil. Jadi dia bilang rumah ini tuh udah penuh, jadi pada akhirnya harus dilakukan, harus dibersihkan, karena memang istilahnya portalnya di rumah ini dibuka itu gara-gara saya main jelangkung. Lalu rumah itu dibersihin, saya juga dibersihin, katanya disuruh minum air putih, ya air yang udah didoain dan segala macam. Ya akhirnya gangguan itu beres sih, dari situ nggak ada lagi. Terus tanda yang mirip
pocong yang di kuku jempol saya setelah dikasih minum itu hilang. Saya nggak ngerti apa saya ditandain, karena di teman-teman saya yang lain nggak ada tanda itu. Ya cukup sekian cerita saya, diambil baiknya aja sih, maksudnya jangan melakukan sebuah ritual kalau kamu tidak tahu resikonya apa. Jadi kalau bisa udahlah jangan main-main yang kayak gitu, walaupun seru tapi lebih baik jangan. Saya pamit, terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa subscribe, di like kalau memang suka, dan komen. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Dan untuk teman-teman yang punya cerita bisa email kita juga biar nanti kita ceritain cerita kalian. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.